Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberikan kesehatan dari jasmani ataupun rohani, dan terkala tidak lupa kita haturkan junjungan kita kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Sumiati, NIM 12016062. Saya berasal dari kelas 3B Akuntansi Syariah. Di video kali ini saya akan membahas tentang membangun loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Pelanggan didefinisikan dalam beberapa definisi. Yang pertama itu dari Gesper, yaitu pelanggan adalah orang yang tidak tergantung kepada kita, tetapi kita yang tergantung padanya. Dan juga ada pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. Tidak ada seorang pun yang pernah menang beradu argumentasikan dengan pelanggan. Pelanggan adalah orang teramat penting yang tidak dapat dihapuskan menurut Devin. Dan adapun yang menurut Eneu dan Mirza menyatakan bahwa salah satu keunggulan bersaing yang paling efektif dalam bisnis berkarakteristik jasa adalah membina hubungan erat dengan konsumen. Dan menurut Bush dan Goldstein, nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan menggunakan produk atau jasa yang dihasilkannya. Pemasukan tersebut dan mendapat bahwa produk yang bersangkutan memberikan nilai tambah. Menurut Woodruff, yaitu nilai pelanggan adalah pilihan yang dirasakan pelanggan dan evaluasi terhadap atribut produk dan jasa, kinerja atribut dan konsekuensi yang timbul, dan penggunaan produk untuk mencapai tujuan dan maksud konsumen ketika menggunakan produk, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 110. Adapun terjemahan dari surah tersebut yakni kamu ada umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dalam surat Ali Imran ayat 110 ini memerintahkan setelah kewajiban berdakwah bagi umat Islam dan menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa kewajiban tersebut dikarenakan kamu, yaitu umat Islam, adalah umat terbaik dan paling utama di sisi Allah yang dilahirkan, yaitu ditampakkan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah dengan iman yang benar sehingga kalian menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya, serta beriman kepada Rasul-Rasulnya. Itulah 3 faktor yang menjadi sebab umat Islam mendapatkan julukan umat terbaik. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingatkan Allah sambil berdiri, duduk atau keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungi kami dari azab neraka. Makna dari surat Al-Imran ayat 191 ini menegaskan bahwa ada 2 ciri ulul albab, yaitu berzikir dan berpikir. Setiap ulul albab selalu mengingatkan Allah dalam semua kondisi, dan ulul albab juga menggunakan akalnya untuk melakukan tafakur dan memikirkan penciptaan alam semesta. Dan dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Adapun tujuan surah Al-Zalzalah ini adalah mengingatkan manusia tentang keniscayaan kiamat
dan agar manusia mempersiapkan diri menghadapinya, tidak enggan melakukan hal-hal positif atau berbuat baik sekecil apapun, dan juga tidak melakukan hal-hal negatif atau keburukan seremeh apapun. Semua amal, kecuali apapun itu, akan dilihat atau diketahui dan dipertanggungjawabkan di hari-hari kemudian. Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu melakukan kebaikan, dan kemudian oleh karena itu berbuat amal baik sekecil apapun perbuatan baik itu. Jadi hubungannya antara surah Al-Imran dan surah Al-Zalzalah ini dengan hubungannya di dalam kita berbisnis, kita harus selalu beriman, selalu mengingat Allah, menjaga dan mempertahankan hubungan baik dengan hubungannya. Di dalam kita berbisnis, kita harus selalu beriman, selalu mengingat Allah, menjaga dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Seperti dalam surah Al-Imran kan sudah dijelaskan bahwa kita harus beriman kepada Allah, dan dalam surah Al-Zalzalah pun kita diperintahkan melakukan berbuat baik sekecil apapun itu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 78. Dan adapun artinya yaitu, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Surah An-Nahl ayat 78 yang menjelaskan tentang bekal hidup yang diberikan oleh Allah kepada manusia setelah lahir ke dunia. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kita, seorang anak manusia, dilahirkan ke dunia, dia tidak tahu apa-apa. Dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, manusia dibekali dengan atribut pelengkap yang nantinya dapat berfungsi untuk mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Atribut tersebut ialah berupa 3 unsur penting dalam proses pembelajaran bagi manusia, yakni pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal dan pikiran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 23. Adapun artinya yakni, dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu debu yang berterbangan. Adapun kandungan ayat tersebut yakni, kemudian Allah menjelaskan tentang nasib dari amal kebajikan yang telah diperbuat oleh orang kafir di akhirat nanti, dan kami akan perlihatkan segala amal kebajikan yang mereka kerjakan, seperti membantu orang miskin dan amal soleh lainnya. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan, sebab perbuatan baik tidak akan diterima Allah jika pelakunya kafir. Hasil dari kebajikan itu hanya bermanfaat di dunia saja, seperti mendapat pujian dan penghargaan dari masyarakat. Adapun artikel judul topiknya mengenai nilai pelanggan, yaitu pengertian, manfaat, dimensi, dan strategi, oleh Muklisin Riyadi. Dan yang dibahas yaitu mengenai pengertian nilai pelanggan, di mana nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang muncul antara pelanggan dengan produsen berupa manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis dari konsekuensi pelanggan menggunakan produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Nilai pelanggan ditentukan oleh 2 hal, yaitu biaya dan manfaat. Biaya mencakup biaya uang, waktu, energi, dan psikologi. Manfaat mencakup produk, jasa, pribadi, dan image. Manfaat nilai pelanggan menurut Kotler dan Edmundstock, yaitu terdapat 4 manfaat yang diperoleh dalam menciptakan nilai pelanggan. Yang pertama yaitu menciptakan kesetiaan dan retensi pelanggan. Maka tujuan manajemen hubungan pelanggan adalah tidak hanya menciptakan kepuasan pelanggan, tetapi kepuasan penuh pelanggan untuk mendapatkan nilai seumur hidup pelanggan. Yang kedua yaitu menumbuhkan pangsa pasar. Selain mempertahankan pelanggan, manajemen hubungan pelanggan yang bagus dapat membantu pemasar pangsa pelanggan untuk meningkatkan pangsa pelanggan. Perusahaan dapat menawarkan ragam yang lebih banyak pada pelanggan lama. Yang ketiga itu membantu ekuitas pelanggan. Tujuan akhir manajemen hubungan pelanggan adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi.
Yang terakhir itu membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Tujuannya adalah membangun hubungan pelanggan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang muncul antara pelanggan dengan produsen berupa manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis dari konsekuensi pelanggan menggunakan produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Nilai pelanggan ditentukan oleh dua hal, yaitu biaya dan manfaat. Biaya mencakup biaya uang, waktu, energi, dan psikologi. Manfaat mencakup produk, jasa, pribadi, dan image. Perusahaan harus menata ekuitas pelanggan dengan cermat. Perusahaan harus mampu menentukan pelanggan mana yang harus diraih dan dipertahankan oleh perusahaan. Perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan menurut profitabilitas potensial mereka dan menata hubungan dengan pelanggan berdasarkan kelompoknya. Jenis pelanggan yang berbeda memerlukan strategi manajemen yang berbeda. Tujuannya adalah membangun hubungan pelanggan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Dimensi nilai pelanggan menurut Kotler dan Keller, nilai pelanggan diperoleh dari selisih antara apa yang didapatkan pelanggan dan apa yang ia berikan untuk kemungkinan pilihan yang berbeda. Dan terdapat beberapa dimensi nilai pelanggan. Yang pertama yaitu nilai produk. Nilai produk atau product value ini mengenai seberapa besar keuntungan yang dapat dinikmati oleh pelanggan terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Perusahaan dapat memberikan keuntungan pada pelanggan melalui fitur, tingkat kendalaan, ketahanan, model, dan desain produk. Yang kedua yaitu nilai pelayanan. Nilai pelayanan atau disebut dengan service value adalah nilai yang membedakan suatu produk dengan produk pesaingan. Nilai pelayan dapat dilihat dari bentuk atau proses pelayan yang diterima dapat dilihat dan bentuk atau proses pelayan yang diterima oleh pelanggan, apakah pelayannya cepat dan tepat. Yang ketiga yaitu nilai personil. Nilai personil atau personal value adalah ukuran kemampuan dan keahlian karyawan. Yang keempat yaitu nilai personil dapat dilihat dari kemampuan berkomunikasi, kecepatan dan ketelitian, serta kesopanan dan keramahan karyawan terhadap pelanggan. Kelima itu nilai citra. Nilai citra adalah image value adalah nilai yang didapatkan dari persepsi pelanggan terhadap keseluruhan komponen yang menghasilkan reputasi perusahaan. Yang keenam itu harga moneter. Harga moneter adalah uang yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk. Yang tujuh yaitu biaya waktu. Biaya waktu adalah besarnya waktu yang dihabiskan oleh pelanggan ketika berbelanja suatu produk. Biaya waktu dapat dilihat dari kecepatan transaksi. Yang kedelapan yaitu biaya fisik. Biaya fisik adalah besarnya tenaga yang dihabiskan oleh pelanggan ketika berbelanja suatu produk. 9 yaitu biaya psikis. Biaya psikis adalah biaya berupa rasa kesal atau senang selama memproses peroleh pelayanan atau mengkonsumsi produk. Dan sedangkan menurut Gibtono terdapat 4 dimensi yang membentuk nilai pelanggan, yaitu emotional value, social value, dan quality performance value. Yang terakhir yaitu price value of money. Adapun strategi membangun nilai pelanggan menurut Kotler dan Keller, yaitu cara membangun nilai pelanggan adalah dengan meningkatkan manfaat produk pelayanan, staf, dan citra yang ditawarkan serta mengurangi satu jenis biaya atau lebih. Manfaat dari kita membaca artikel ini, kita dapat mengetahui apa itu nilai pelanggan. Manfaat dari kita membaca artikel ini, kita dapat mengetahui apa itu nilai pelanggan, serta bagaimana cara atau strategi untuk membangun nilai pelanggan itu, yaitu dengan memahami kebutuhan pelanggan dengan cara promosi dan kegiatan komunikasi pemasaran, dan melakukan perancangan dan pengendalian kualitas yang efektif dengan cara mengurangi biaya. Dan juga untuk menerapkan teori materi dari artikel ini di bisnis saya nanti bisa dengan memberikan manfaat yang lebih dengan biaya sama besar bila dibandingkan pesaing. Sifat kikir merupakan salah satu sifat tercela. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwa Nabi Muhammad sering memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat tersebut. Sebaliknya, sifat murah hati merupakan sifat terpuji. Bahkan Allah dalam salah satu firman-Nya memuji para sahabat Nabi yang saling bersifat murah hati.
sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Ashr ayat 9, yang artinya, dan orang-orang yang telah menepati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, karena mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berdasarkan ayat ini, merupakan Ibnu Jauzi dalam Bustanul Waizin, tak ada seorang hamba yang soleh kecuali adalah orang yang baik dan murah hati, seperti para sahabat Ansor dan Muhajirin, yang digambarkan dalam surah di atas. Sifat murah hati tidaklah hanya bisa dilakukan ketika diri kita diberikan keluasaan rezeki. Justru kemurahan hati yang sejati adalah ketika kita telah mengutamakan orang lain atas diri sendiri sekalipun dalam kesusahan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 159. Artinya itu maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, memohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surah Al-Imran ayat 159. Adapun isi kandungannya itu menganjurkan umat Islam untuk memaafkan dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi bermusyawarahlah dengan hati dingin, tidak dalam keadaan emosi dan dendam, untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara. Dapat dilihat dari ayat tersebut bahwa Nabi Muhammad merupakan sosok yang menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah diiringi dengan sifat pemaaf dan lemah lembut. Terapkan hal ini pada kehidupan sehari-hari agar bisa menjalani hidup dengan damai. Dalam Quran surah Al-Furqan ayat 69 yang berbunyi, adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Makna dari ayat tersebut yaitu salah satunya yang terkandung dalam surah Al-Furqan ayat 63. Dalam ayat ini mengacu pada penggambaran akhlak Rasulullah yang selalu menunjukkan sifat halus, tenang, dan tidak terburu-buru dalam setiap tindakannya. Dan dalam surah Al-Furqan ayat 63, Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah, maupun terhadap orang-orang jahil di sekitar kita. Jadi, kita sebagaimana manusia harus memiliki sifat rendah hati, bermusyawarah terlebih dahulu apabila ada masalah, bermusyawarah dengan hati yang tenang, tidak emosi, saling bertukar pendapat agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan. Manfaat dari kita mempelajari mengenai materi pembangunan nilai loyalitas dari kepuasan pelanggan dalam Islam. Kita jadi tahu apa itu loyalitas, bagaimana cara meningkatkan kepuasan pelanggan, strateginya, dan upaya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, yaitu dengan memberikan kepuasan terhadap pelanggan, dengan memberikan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, dengan pendekatan konsep Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.